Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Perkembangan Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa Indonesia. Awal kemerdekaan 1945 sampai 1949, Negara Republik Indonesia Serikat 1949 sampai 1950, demokrasi terpimpin 1950 sampai 1965, Orde Baru 1966 sampai 1998, masa reformasi 1998 sampai sekarang. Terus mengalami penyesuaian dan penegasan dalam konteks sejarah berikut. Awal kemerdekaan 1945 sampai 1949. Pancasila lahir sebagai dasar negara melalui sidang BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan ditetapkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Tokoh-tokoh yang menghadiri sidang BPUPKI terdiri dari para pemimpin dan tokoh bangsa dan beragam latar belakang suku, agama, dan kelompok masyarakat. Berikut adalah tokoh-tokoh yang menghadiri sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI inilah yang merumuskan dasar negara termasuk Pancasila dan membahas konstitusi Indonesia melalui kemerdekaan. Total anggota BPUPKI sekitar 62 orang terdiri dari tokoh nasionalis, agamis, tokoh daerah, perwakilan Tionghoa, Arab, dan kelompok masyarakat lainnya. Peran Pancasila, simbol dan fondasi identitas bangsa untuk mewadahi keanekaragaman suku, agama, dan budaya sebagai pemersatu bangsa menghadapi ancaman kolonial. Implementasi praktis dijadikan pedoman pembangun negara baru dan sumber inspirasi dalam penyusunan konstitusi. Negara Republik Indonesia Serikat 1949 sampai 1950. Pancasila sempat berada dalam ketidakpastian karena konstitusi RIS mengakui dasar negara, kedaulatan rakyat, bukan secara eksplisit Pancasila. Pancasila dipulihkan sebagai dasar negara melalui Undang-Undang Sementara 1950 dan keputusan politik pada 1959 setelah RIS kembali menjadi NKRI. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Soekarno jadikan Pancasila alat pemersatu dan legitimasi politik, manipul interpretasi ideologis melawan imperialisme. Pancasila dipakai sebagai alat pemersatu dan legitimasi politik. Interpretasi Soekarno menjadikan Pancasila lebih politis, dikaitkan dengan ideologis anti-imperialisme dan anti-kolonialisme. Orde Baru 1966 sampai 1998. Pancasila sebagai alat tunggal organisasi penataran P4 digunakan untuk stabilisasi politik dan sosial, menjadikan slogan formal. Ciri penekanan kesatuan dan stabilitas dengan pendekatan sentralistik. Pancasila dijadikan alat stabilisasi politik dan tatanan sosial. Asas tunggal dicantumkan secara wajib sebagai filosofi organisasi, sosial politik, pendidikan, dan ASN. Pedoman antara penataran P4, pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila, penekanan pada kesatuan dan stabilitas untuk mengurangi konflik dan radikalisme. Reformasi 1998 sampai sekarang. Pancasila direvitalisasi sebagai dasar negara dan inspirasi demokrasi, HAM, pluralisme, ditetapkan pada penguatan karakter, kebinekaan, dan anti korupsi. Ciri Pancasila dijadikan dalam demokrasi substansial dan kebijakan politik. Pancasila direvitalisasi sebagai dasar negara dan ideologi nasional secara substansial, bukan secara dogma politik. Penekanan dan aktualisasi nilai Pancasila dalam demokrasi, HAM, pluralisme, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Pancasila dijadikan inspirasi penguatan pendidikan karakter, anti korupsi, kebinekaan, dan pembaruan hukum di era digital secara globalisasi. Pancasila berkembang menyesuaikan tantangan zaman dari fondasi kemerdekaan hingga inspirasi demokrasi dan pluralisme di era modern. Perkembangan Pancasila dari masa ke masa mencerminkan adaptasi terhadap dinamika sosial, politik, dan tantangan bangsa. Dari fondasi kemerdekaan, peneguhan identitas, pemersatu bangsa, dan masa krisis, alat stabilisasi politik, hingga inspirasi demokrasi dan pluralisme di era reformasi. Berikut perkembangan dari masa ke masa. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.